kita harus sadar ya, sebagai anak, yang tadi saya katakan, sebagai anak tokoh, yang kita sandang itu nama baik dari ayah ibu kita. Kalau kemudian ternyata kita tidak punya kemampuan dan kita memaksakan diri, yang rusak malah nama baik ayah ibu kita. Oh. Nah, jadi menurut saya ini semua kembali berpulang kepada orangnya sendiri. Kita lihat banyak sekali dinasti politik, terutama di daerah, di mana ayah dan anak sama-sama masuk ke hotel Prodeo. Iya. Atau Karena suami dan istri. Atau suami dan istri. Oke. Dan masyarakat sekarang juga lebih pintar. Ya, mungkin orang bisa terpilih satu periode atas nama dinasti politik. Tapi biasanya kalau mau lanjut ke periode berikutnya, orang akan melihat kamu melakukan apa selama periode kemarin. Kalau hasilnya tidak baik, maka belum tentu dipilih. Oke. Atau kecuali dia mengeluarkan uang begitu banyak untuk melakukan money politik. Money politics memang tetap realita di negara kita. Dan itu realita di banyak negara. Di Amerika pun juga begitu. Yang paling banyak bisa mengumpulkan uang, dia bisa membeli iklan, dia bisa membeli dukungan dari banyak pihak, lobby group dan lain sebagainya. Ya, kelompok-kelompok interest tertentu gitu, kelompok-kelompok kepentingan tertentu juga bisa membantu tujuan politiknya kan gitu kira-kira. Sama juga di Indonesia, cuma Indonesia mungkin lebih kasar karena transaksinya terjadi kadang-kadang langsung dengan langsung dari pemberi dan penerima gitu. Money politicsnya terbuka sekali gitu ya kadang-kadang. Apa namanya itu? Ono rego ono rupo. Ono rego ono rupo, betul. Nah, tetapi nggak akan bertahan juga menurut saya. Sampai Masyarakatnya kapan? lebih dewasa. Sampai kapan? Tergantung masyarakatnya. Pemimpin itu cerminan dari masyarakat juga. Menurut saya, ketika masyarakatnya masih mau transaksional, dia akan mendapatkan pemimpin yang transaksional juga. Ini seperti lingkaran setan nih. Circle-nya begitu ya? Iya. Nah, memang Indonesia ini kan tingkat kesejahteraan kita masih sangat rendah. Ya rata-rata ya kita bicara tingkat kemiskinan. Walaupun Indonesia ini fenomena yang luar biasa. Tahun 2045 dikatakan akan menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 terbesar di dunia. Okay. Sekarang pun sudah kekuatan ekonomi nomor 7. Ya, pendapatan kita sudah masuk kelompok yang klub di mana GDP kita di atas $1 triliun itu kan. Dan masuk gak di banyak G20 gitu ya. Masuk G20 gitu. Tapi di sisi lain orang miskinnya masih banyak sekali. Okay. Ya, hampir kalau pemerintah memang datanya di bawah 10%. Sekarang di bawah Pak Jokowi ini angka kemiskinan turun. Ya, dulu kan selalu di atas 10%. Sekarang 9,8%. Ini prestasi dan harus kita akui. Tapi ada problem besar. Kenapa? Karena yang dipakai sebagai acuan untuk mengukur tingkat kemiskinan itu berbeda dengan World Bank. Okay. World Bank tuh memakai angka untuk mengukur orang yang hidup di bawah garis kemiskinan sekitar 2,15 dolar sehari pendapatannya ya. Pendapatannya itu mungkin sekitar berapa ya? Sekitar 40 ribuan sehari. 40 ribu dikali 30 gitu kan kira-kira. Nah, itu sekitar 1 jutaan. 1,2 lah. 1,2 juta gitu ya. Ya. Nah, kalau kita dari dulu yang kita pakai sebagai acuan untuk mengukur orang miskin di Indonesia itu sekitar 500 ribu sebulan pendapatan. Jadi beda. Nah, makanya di Indonesia itu kategorinya ada orang miskin, ada orang near poor, hampir miskin, ada orang prone to poor, rentan miskin. Begitu ada gempa bumi, begitu sakit, begitu macam-macam, langsung miskin. Nah, Indonesia masih seperti itu. Dan Indonesia itu budayanya juga patronase. Ini juga yang sangat sulit membuat yang namanya budaya korupsi itu susah diberantas. Kenapa? Orang makin di atas itu diharapkan untuk menjadi patron bagi masyarakat di bawahnya. Kalau 17-an nanti ada proposal untuk acara Maulid Nabi, pembangunan masjid segala macam kan gitu. Pasti Bang Akbar juga begitu dulu, ya kan? Orang nggak pernah berpikir bagaimana cara dapetin uang untuk membiayai ini semuanya. Okay. Pokoknya begitu kamu jadi tokoh, kamu punya kewajiban untuk membantu saya. Nah, masyarakat kita masih seperti itu. Jadi mereka nggak berpikir bahwa nggak penting uangnya dari mana. Yang penting ketika saya datang kepada kamu untuk minta bantuan, kamu bantu dong. Ada barangnya itu. Ada barangnya. Nah, jadi yang kemudian bisa bertahan dalam sistem semacam ini adalah orang yang punya uang.
adalah orang yang punya uang pasti, pengusaha dan lain sebagainya. Nah, dan kita beruntung karena hampir sebagian besar generasi kita, penduduk kita, 40%-nya kan anak-anak umur yang produktif tersebut. Jadi yang namanya population boom itu jangan cuma dilihat dari sisi ekonominya saja, tetapi juga nilai menurut saya. Nah, tapi kewajiban kita sebagai negara ini ya, negara Republik Indonesia harus mampu memastikan bahwa population boom ini, orang-orang yang usia produktif di bawah 40 tahun, ini betul-betul bisa mendapatkan pekerjaan, lalu kemudian bisa sekolah dengan baik, dan kemudian bisa berkarya di masyarakat. Karena kalau enggak, nah ini rentan di radikalisasi agama dan deradikalisasi politik.